never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Andrea Iannone geber Desmosedici GP23 terbaru, siap perkuat tim Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2024. Andrea Iannone resmi akan kembali ke dunia MotoGP untuk memperkuat tim Pertamina Enduro VR46 Racing milik Valentino Rossi pada seri Malaysia 2024. Pembalap asal Italia ini akan menggantikan Fabio Di Giannantonio yang harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera dislokasi bahu kiri yang parah saat berlaga di MotoGP Austria. Dengan keputusan ini, Iannone akan segera menggeber Desmosedici GP23 terbaru di sirkuit Sepang, di mana ia bertekad memberikan hasil maksimal bagi tim VR46. Keputusan untuk memanggil Iannone ke lintasan balap tidak hanya menjadi kabar besar bagi dunia MotoGP, namun juga memberikan warna baru bagi tim VR46. Valentino Rossi sendiri optimistis bahwa pengalaman dan ketangguhan Iannone akan memberikan dampak signifikan pada performa tim di Malaysia. Penggemar pun menyambut antusiasme ini karena Iannone akan kembali ke ajang balap setelah absen panjang. Desmosedici GP23 yang akan digunakan Iannone bukanlah motor sembarangan. Motor ini dikenal memiliki teknologi yang sangat canggih dan tenaga besar yang memungkinkan para pembalap untuk tampil cepat dan stabil di lintasan lurus maupun tikungan tajam. Desmosedici GP23 telah menjadi pilihan utama para pembalap Ducati sepanjang musim ini, terbukti mampu mendominasi beberapa balapan dengan keunggulan kecepatan yang mengesankan. Desmosedici GP23 juga dilengkapi dengan sistem aerodinamika terbaru yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas saat kecepatan tinggi. Sistem ini memberi keuntungan besar bagi pembalap dengan gaya balap agresif, seperti Iannone, yang terkenal mampu menghadapi tekanan tinggi dalam setiap lap. Rossi, sebagai pemilik tim VR46, menyatakan bahwa motor ini adalah salah satu senjata utama untuk meraih hasil terbaik di Sepang. Kami memiliki motor yang luar biasa dengan teknologi yang mendukung pembalap untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka. Saya yakin Iannone akan mampu beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dan membawa tim kami bersaing di barisan depan, ujar Rossi. Andrea Iannone sudah tidak tampil di MotoGP selama 5 tahun terakhir, namun ia tetap menjaga kondisinya dan terus berlatih untuk menjaga ketajamannya di lintasan. Kembalinya Iannone di MotoGP Malaysia 2024 menandai momen bersejarah dalam karirnya, sekaligus menjadi tantangan besar karena ia harus beradaptasi dengan kecepatan tinggi dan persaingan sengit tanpa melalui sesi tes atau balapan pemanasan sebelumnya. Bagi Iannone, hal ini bukanlah masalah besar. Ia merasa siap untuk menghadapi tantangan ini dengan penuh antusiasme. Dalam konferensi pers menjelang balapan, Iannone mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Rossi. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya untuk kembali ke lintasan dan merasakan atmosfer MotoGP. Tentu ini tidak mudah karena saya sudah lama tidak balapan, tetapi saya percaya diri. Saya akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya di Sepang, kata Iannone. Keputusan untuk memanggil Iannone sebagai pengganti diambil setelah Fabio Di Giannantonio mengumumkan harus menepi untuk menjalani operasi bahu. Cedera dislokasi bahu kiri yang dialaminya di Austria menjadi titik krusial dalam karirnya musim ini. Di Giannantonio sebenarnya berharap bisa menyelesaikan musim ini. Namun setelah berkonsultasi dengan tim medis, ia memutuskan untuk fokus pada pemulihan jangka panjang agar bisa kembali dengan kondisi prima pada musim berikutnya. Rossi memberikan penghormatan atas dedikasi Di Giannantonio yang telah memberikan kontribusi besar bagi VR46 sepanjang musim ini. Fabio adalah pembalap yang luar biasa dengan komitmen yang tinggi. Kami sangat menghargai usahanya sepanjang musim ini. Sayangnya, cedera ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, tetapi kami berharap ia bisa pulih sepenuhnya dan kembali lebih kuat tahun depan, ujar Rossi. MotoGP Malaysia di Sepang dikenal sebagai salah satu seri yang paling menantang, terutama karena faktor cuaca dan karakteristik sirkuit. Sepang memiliki lintasan yang panjang dengan berbagai tikungan tajam, serta kondisi kelembaban tinggi yang dapat menguras energi pembalap. Persaingan sengit juga diprediksi akan terjadi, mengingat beberapa pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin tengah bersaing ketat di klasemen. Sebagai pendatang baru di musim ini, Iannone diharapkan mampu menghadapi tekanan besar dari para rivalnya. Kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici GP23 di Sepang akan menjadi ujian tersendiri.
Meskipun Iannone belum memiliki waktu untuk beradaptasi dengan motor baru ini, ia tetap optimistis dan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya demi memberikan hasil terbaik bagi VR46. Saya tahu lintasan di Sepang sangat menantang, tetapi ini adalah tantangan yang saya nantikan. Saya siap untuk memberikan yang terbaik dan melihat bagaimana saya bisa beradaptasi dengan motor ini dalam waktu singkat. Saya ingin membuat tim dan penggemar bangga, ungkap Iannone penuh semangat. Valentino Rossi mengakui bahwa keputusannya untuk memilih Iannone bukanlah tanpa pertimbangan. Pengalaman Iannone sebagai pembalap yang pernah menantang para rival kuat seperti Marquez membuatnya yakin bahwa Iannone adalah sosok yang tepat untuk menghadapi persaingan di MotoGP Malaysia. Rossi percaya bahwa meski tanpa persiapan panjang, Iannone tetap mampu memberikan hasil positif di Sepang. Andrea adalah pembalap yang memiliki karakter dan keberanian yang kami butuhkan. Saya tahu ia bisa menghadapi tekanan besar dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik di MotoGP. Ini bukan tugas mudah, tetapi saya percaya bahwa dia bisa melakukannya, kata Rossi dalam pernyataannya. Kembalinya Andrea Iannone ke lintasan MotoGP mendapat sambutan hangat dari para penggemar di seluruh dunia. Mereka ingin melihat bagaimana Iannone mengatasi tantangan ini dan berharap ia mampu memberikan performa terbaiknya. Kehadirannya juga membuka peluang bagi VR46 Racing untuk mengejar hasil positif di Malaysia, sekaligus membuktikan bahwa tim ini memiliki kedalaman kualitas yang kuat. Tidak sedikit penggemar yang melihat momen ini sebagai kebangkitan Iannone, bahkan mungkin sebagai pintu untuk kembali secara penuh di musim mendatang. Bagi VR46 Racing, hasil balapan ini akan menjadi tolok ukur untuk mempertimbangkan peran Iannone di masa depan. Dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, Andrea Iannone siap untuk menggeber Desmosedici GP23 di sirkuit Sepang akhir pekan ini. Ia bertekad menampilkan performa terbaik dan membuktikan bahwa ia masih memiliki potensi besar di dunia balap. Bagi tim VR46, ini adalah kesempatan besar untuk mengejar hasil terbaik di tengah musim yang penuh tantangan. Kembali ke MotoGP setelah 5 tahun, Andrea Iannone. Ini akan gila dan rumit, kepercayaan penuh dari Valentino Rossi jadi motivasi besar. Andrea Iannone akhirnya resmi kembali ke lintasan MotoGP setelah 5 tahun absen. Pembalap asal Italia ini akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio yang harus menepi lebih awal dari musim 2024 akibat dislokasi bahu kiri. Tanpa tes atau adaptasi panjang, Iannone akan langsung menggeber Desmosedici GP23 terbaru milik tim Valentino Rossi di sirkuit Sepang, Malaysia, akhir pekan ini. Kepulangan Iannone ke lintasan MotoGP ini memicu antusiasme besar, terutama bagi para penggemar yang merindukan aksi-aksinya di atas motor balap. Kembalinya Iannone ke MotoGP tanpa tes terlebih dahulu tentunya menjadi tantangan besar. Namun, Iannone tidak gentar. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk kembali memang gila dan rumit, namun kepercayaan penuh dari Valentino Rossi memberi motivasi dan dorongan tersendiri. Saya sadar akan tantangan ini, dan kembali tanpa tes pasti akan sulit, tetapi Rossi memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan, ujar Iannone. Valentino Rossi, yang dikenal selalu mencari talenta dan pembalap berkualitas untuk tim VR46, melihat potensi besar pada Iannone untuk tampil kompetitif di sisa musim ini. Rossi percaya bahwa pengalaman dan keahlian Iannone, terutama dalam bersaing dengan para juara dunia seperti Marc Marquez, menjadikannya kandidat sempurna untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Di Giannantonio. Andrea adalah salah satu pembalap dengan kemampuan luar biasa. Dia selalu menunjukkan semangat juang yang tinggi, bahkan dalam situasi tersulit. Saya tahu dia siap memberikan performa terbaik untuk tim di Sepang, ujar Rossi. Kembalinya Iannone tidak hanya didasarkan pada kebutuhan tim akan pengganti yang cepat, tetapi juga pertimbangan jangka panjang Rossi untuk melihat bagaimana mantan rivalnya ini bisa menambah dimensi baru dalam strategi balap VR46. Andrea Iannone memiliki reputasi sebagai pembalap dengan semangat agresif dan keberanian luar biasa di lintasan. Salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika ia berduel ketat dengan Marc Marquez, yang dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa.
Iannone bahkan disebut-sebut sebagai pembalap sekaliber Marquez karena gaya balapnya yang penuh perhitungan namun tak kenal takut. Bagi Iannone, kembali ke lintasan MotoGP adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali gairahnya di dunia balap motor yang sudah menjadi bagian hidupnya. Kembali tanpa persiapan tentu akan rumit, tetapi saya siap menghadapi tantangan ini. Saya pernah berduel sengit dengan Mark, dan itu memberi saya kepercayaan diri untuk tahu bahwa saya masih memiliki apa yang dibutuhkan di lintasan. Dukungan dari Rossi memberikan saya tambahan semangat yang besar, ungkap Iannone penuh percaya diri. Iannone akan menggeber Desmosedici GP23, motor yang sudah mendapatkan banyak peningkatan teknologi dan dirancang untuk memberikan kecepatan optimal di lintasan seperti Sepang. Motor ini tidak hanya cepat di trek lurus, tetapi juga memiliki kestabilan yang baik di tikungan. Dengan kekuatan mesin yang besar dan sistem aerodinamis terbaru, Desmosedici GP23 akan memberikan Iannone alat yang kuat untuk bersaing. Namun, mengingat 5 tahun absen dari MotoGP, Iannone tentu harus beradaptasi cepat agar bisa mengendalikan motor ini dalam situasi yang kompetitif. Banyak pengamat yang menantikan aksi Iannone di atas Desmosedici, terutama mengingat pengalaman panjangnya di dunia MotoGP dan kemampuannya untuk bersaing dengan para pembalap papan atas. Pengalaman Iannone bersama Ducati di masa lalu memberikan keuntungan tersendiri, sehingga ia diharapkan mampu beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dalam waktu singkat. Cedera yang dialami Fabio Di Giannantonio di Austria memang menjadi pukulan besar bagi VR46 Racing Team. Di Giannantonio mengalami dislokasi bahu yang cukup serius, yang memaksanya untuk menjalani operasi pemulihan. Ia mengumumkan pekan lalu di Australia bahwa musimnya akan berakhir lebih awal, sebuah keputusan sulit yang harus ia ambil demi pemulihan jangka panjang. Keputusan untuk mundur lebih awal adalah langkah terbaik untuk kesehatan saya. Musim ini berjalan berat, tetapi saya bangga dengan pencapaian tim dan berharap yang terbaik untuk Andrea Iannone di Malaysia, ujar Di Giannantonio dalam pernyataan resminya. Sirkuit Sepang dikenal sebagai salah satu lintasan yang paling menantang, baik dari segi fisik maupun teknis. Dengan suhu yang panas dan kelembaban tinggi, pembalap dituntut untuk memiliki daya tahan fisik yang prima. Belum lagi tikungan-tikungan tajam yang memerlukan pengendalian motor yang tepat dan berani, sesuatu yang sudah menjadi ciri khas dari gaya balap Iannone. Kembali ke lintasan tanpa tes memang meningkatkan tantangan bagi Iannone, tetapi pengalaman panjangnya memberi kepercayaan bahwa ia akan memberikan performa maksimal. Dalam persiapan terakhirnya, Iannone mengaku sangat antusias dan penuh energi untuk kembali bersaing. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga strategi dan mentalitas. Saya siap untuk memberikan yang terbaik bagi VR46 dan membalas kepercayaan Rossi. Saya tahu ini akan gila, tetapi saya siap, ujarnya dengan penuh keyakinan. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi Andrea Iannone yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berani di lintasan. Banyak yang optimis bahwa Iannone masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pembalap papan atas, bahkan setelah lama absen. Di sisi lain, tim VR46 berharap bahwa kehadiran Iannone dapat memberikan energi baru dan mempertahankan momentum tim di sisa musim ini. Dengan Desmosedici GP23 dan dukungan penuh dari Valentino Rossi, Iannone memiliki semua yang ia butuhkan untuk tampil maksimal. Sirkuit Sepang akhir pekan ini akan menjadi saksi kembalinya Andrea Iannone ke dunia MotoGP, momen yang pastinya dinantikan oleh seluruh penggemar. Andrea Iannone resmi perkuat tim Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2024, gantikan Fabio Di Giannantonio di Pertamina Enduro VR46 Racing. Kabar besar datang dari dunia MotoGP jelang seri Malaysia 2024. Mantan pembalap MotoGP Andrea Iannone resmi akan kembali ke lintasan balap untuk memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing tim milik legenda Valentino Rossi. Iannone, yang dikenal dengan reputasinya sebagai salah satu pembalap tangguh dan penuh karisma, dipastikan akan menggeber motor Desmosedici GP23 terbaru sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio di Sepang akhir pekan ini. Keputusan ini datang setelah Fabio Di Giannantonio mengalami cedera serius pada bahu kirinya akibat insiden di Austria. Cedera tersebut ternyata cukup parah,
sehingga memaksanya untuk segera mengakhiri musim balap 2024 lebih awal guna menjalani operasi pemulihan. Dengan absennya di Gian Antonio, tim Pertamina Enduro VR46 Racing membutuhkan pembalap yang bisa segera beradaptasi dengan motor dan memberikan performa maksimal di seri tersisa musim ini. Andrea Iannone, yang pernah berkarier bersama Ducati dan Aprilia di MotoGP, dinilai sebagai pilihan ideal oleh Valentino Rossi untuk menghadapi tantangan di Sepang. Keputusan ini bukan hanya langkah darurat, melainkan juga strategi jangka pendek tim VR46 untuk mempertahankan momentum di sisa musim. Valentino Rossi sendiri sudah lama menaruh perhatian pada Iannone, yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap motor baru, terlebih dengan pengalaman panjangnya bersama Ducati sebelumnya. Dengan kembali beraksi di atas Desmosedici GP23, Iannone memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi VR46 Racing di Malaysia. Rossi mengungkapkan kegembiraannya terhadap kehadiran Iannone. Andrea adalah salah satu pembalap yang memiliki kecepatan dan pengalaman di level tertinggi. Meski ia sudah lama tidak balapan, saya yakin dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing. Kehadiran Andrea di Sepang akan menjadi tambahan energi yang besar bagi tim. Andrea Iannone sendiri menghadapi tantangan besar untuk bisa tampil kompetitif setelah absen panjang. Sepang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut kekuatan fisik dan keahlian teknis yang tinggi. Kombinasi dari suhu panas, tikungan cepat, dan trek lurus panjang akan menjadi ujian tersendiri bagi Iannone. Namun, dengan reputasinya sebagai pembalap yang agresif, banyak pengamat menilai bahwa Iannone mampu memanfaatkan peluang ini untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kualitas sebagai pembalap MotoGP papan atas. Iannone mengungkapkan rasa antusiasnya, "Saya sangat bersemangat bisa kembali balapan, terutama bersama tim VR46 yang merupakan bagian dari keluarga Valentino. Saya tahu tantangan yang akan saya hadapi di Sepang, tetapi saya akan memberikan yang terbaik." Terima kasih kepada Valentino dan tim yang memberikan kepercayaan ini. Bersama Desmosedici GP23, Andrea Iannone akan memiliki salah satu motor paling kompetitif di lintasan. Motor ini telah mendapatkan berbagai pembaruan teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan, kestabilan, dan akselerasi pada lintasan lurus panjang Sepang. GP23 juga dilengkapi dengan peningkatan kontrol traksi dan sistem aerodinamika terbaru yang diharapkan mampu membantu Iannone dalam menghadapi tantangan di Malaysia. Meski memiliki potensi besar, motor ini tentunya bukan perangkat yang mudah dikuasai, apalagi bagi pembalap yang baru saja kembali. Namun, pengalaman Iannone di Ducati sebelumnya memberi keuntungan, karena ia sudah terbiasa dengan karakteristik Desmosedici. Hal ini diharapkan akan mempercepat adaptasinya dengan GP23 dan memungkinkan Iannone untuk tampil kompetitif. Kembalinya Andrea Iannone telah disambut dengan antusiasme oleh para penggemar MotoGP. Banyak yang ingin melihat bagaimana Iannone tampil setelah sekian lama absen dari ajang balap. Di sisi lain, tim VR46 juga berharap bahwa kehadiran Iannone dapat menghidupkan kembali semangat tim setelah kehilangan di Gian Antonio. Bagi Rossi dan VR46 Racing, target utama mereka di Malaysia adalah bisa bersaing di 10 besar atau bahkan lebih tinggi, sebuah tugas yang tidak mudah namun tetap dalam jangkauan. Pertamina Enduro VR46 Racing Team kini berada dalam situasi yang penuh harapan dan tantangan. Dengan performa kuat Desmosedici GP23 dan kemampuan Iannone yang mumpuni, Valentino Rossi dan timnya siap menghadapi seri Malaysia dengan semangat baru. Balapan di Sepang akhir pekan ini akan menjadi momen penting bagi Andrea Iannone untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki tempat di kancah MotoGP. Marco Bezzecchi buka suara soal kritik Maverick Vinales usai insiden sprint MotoGP Australia 2024. Sprint MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island berlangsung dramatis dan penuh kontroversi, terutama terkait insiden yang melibatkan dua pebalap top, Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing. Kedua pebalap terlibat kecelakaan keras di tikungan 1 setelah Bezzecchi menabrak Vinales saat pengereman. Kecelakaan ini tidak hanya membuat keduanya keluar dari balapan, tetapi juga memanaskan tensi di antara mereka.
Insiden terjadi pada lap awal sprint race ketika Bezzecchi berusaha menyalip Vinales setelah kalah duel di lintasan lurus start-finish. Bezzecchi, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tampaknya gagal mengontrol motornya saat memasuki tikungan 1. Vinales sudah terlebih dahulu mengambil jalur ideal untuk memasuki tikungan, tetapi Bezzecchi terlambat melakukan pengereman, sehingga benturan keras tak terhindarkan. Kedua pebalap terjatuh dengan keras ke gravel, meninggalkan motor mereka tergelincir di sirkuit. Insiden ini langsung menghentikan balapan untuk mereka berdua, dengan kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan setelah terlempar dari motor. Meskipun begitu, baik Bezzecchi maupun Vinales tidak mengalami cedera serius dan dinyatakan layak untuk balapan keesokan harinya. Setelah insiden tersebut, Maverick Vinales secara terbuka mengkritik tindakan Marco Bezzecchi. Pebalap Aprilia tersebut merasa bahwa Bezzecchi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Dalam wawancara setelah balapan, Vinales mengungkapkan kekecewaannya karena Bezzecchi tidak mendatanginya untuk meminta maaf atau sekadar berbicara terkait insiden tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbahaya, dan saya merasa dia tidak menghormati situasi yang terjadi di lintasan, ujar Vinales. Dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau berbicara dengan saya tentang insiden itu. Saya merasa kecewa karena sebagai sesama pebalap, kita seharusnya memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Pernyataan Vinales ini memicu reaksi publik, dengan banyak pihak menyoroti hubungan panas antara kedua pebalap setelah kecelakaan. Vinales juga menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih dari Bezzecchi, terutama dalam hal tanggung jawab di lintasan. Marco Bezzecchi akhirnya buka suara terkait kritik yang dilayangkan oleh Vinales. Dalam sebuah wawancara dengan GP1.com, murid Valentino Rossi itu membantah tuduhan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau mengabaikan Vinales setelah insiden. Bezzecchi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah berbicara di ruang medis sesaat setelah kecelakaan, dan saat itu tidak ada masalah di antara mereka. Kami sudah berbicara di ruang medis, dan saya mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang saya, ujar Bezzecchi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah kami berdua baik-baik saja. Namun, Bezzecchi juga menyatakan kekecewaannya setelah mendengar pernyataan Vinales di media yang berbeda dari apa yang dikatakannya di ruang medis. Kemudian dia menjalani wawancara dan mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu membuat saya sedikit terkejut karena di ruang medis, dia tidak menyebutkan ada masalah. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah bahwa keduanya selamat dan tidak mengalami cedera serius. Yang penting kami berdua baik-baik saja, terutama saya, tambah Bezzecchi dengan nada sedikit humor. Ketika ditanya lebih lanjut soal insiden itu, Bezzecchi memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalurnya saat memasuki tikungan 1, namun Vinales tiba-tiba melakukan pengereman 2 kali, yang menurut Bezzecchi membuatnya sulit untuk menghindar. Saya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalur saya, dan ketika saya melihat Vinales mengerem 2 kali, saya terlambat bereaksi. Saya masih meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak ada waktu untuk menghindarinya, ungkap Bezzecchi. Bezzecchi juga menjelaskan bahwa ada efek turbulensi dari aerodinamika motor yang mempengaruhi kemampuan pengeremannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan motornya tepat waktu. Ada efek turbulensi yang mengurangi efektivitas pengereman saya, jadi ketika saya mencoba memperlambat motor, itu sudah terlambat. Steward MotoGP memberikan hukuman long lap penalti kepada Bezzecchi karena dinilai berpindah jalur dan terlambat melakukan pengereman. Meski begitu, Steward juga mempertimbangkan faktor turbulensi yang mempengaruhi insiden tersebut, sehingga Bezzecchi hanya dijatuhi 1 kali hukuman long lap dan bukan 2 kali. Meski merasa bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, Bezzecchi mengungkapkan penyesalannya karena terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan Vinales gagal menyelesaikan balapan. Saya merasa sangat menyesal karena kecelakaan ini melibatkan Maverick. Saya tidak pernah berniat merugikan pembalap lain, dan saya berharap kami bisa menyelesaikan balapan dengan lebih baik. Namun, Bezzecchi juga merasa tidak senang dengan reaksi Vinales setelah kecelakaan. Dia menyebut bahwa Vinales tidak menunjukkan sikap simpatik saat Bezzecchi terbaring kesakitan di gravel. Saya tidak senang dengan perilakunya setelah kecelakaan. Jika itu saya pasti akan memastikan kondisi pebalap lain sebelum bereaksi seperti itu, ujar Bezzecchi.
Bezzecchi bahkan menambahkan bahwa Vinales menunjukkan gestur yang kurang pantas setelah insiden. Saya merasa kecewa ketika dia memberikan jari tengah dan menyuruh saya menjauh. Itu bukan hal yang saya harapkan dari sesama pembalap. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales di MotoGP Australia 2024 menjadi salah satu momen paling kontroversial di musim ini. Meski keduanya selamat tanpa cedera serius, kecelakaan ini memicu ketegangan di antara mereka. Vinales mengkritik Bezzecchi karena dianggap tidak bertanggung jawab, sementara Bezzecchi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sudah berbicara setelah insiden. Terlepas dari insiden tersebut, Bezzecchi mengakui penyesalannya dan berharap bisa menyelesaikan balapan tanpa harus melibatkan pebalap lain dalam kecelakaan. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah keselamatan mereka berdua, meskipun hubungan antara dirinya dan Vinales kini berada di titik terendah. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo gagal podium di MotoGP Thailand 2024 usai terlibat insiden dengan Franco Morbidelli. MotoGP Thailand 2024 menjadi balapan yang penuh drama bagi pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Dibekali dengan mesin YZR M1 terbaru yang diharapkan mampu mengantarkannya meraih podium, Quartararo justru mengalami nasib sial setelah bertabrakan dengan Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing yang mengendarai Desmosedici GP24. Insiden tersebut membuat Quartararo jatuh dan harus mengubur harapannya untuk menyelesaikan balapan di posisi atas. Kontak antara Quartararo dan Morbidelli terjadi di tengah balapan ketika keduanya berjuang untuk memperebutkan posisi depan. Pada salah satu tikungan tajam di sirkuit Buriram, Morbidelli yang berada di belakang Quartararo gagal mengontrol laju motornya sehingga menabrak bagian belakang YZR M1 yang dikendarai Quartararo. Akibat tabrakan tersebut, Quartararo kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh di aspal, tak mampu melanjutkan balapan. Setelah insiden itu, tim pengawas balapan langsung menginvestigasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa Morbidelli bersalah atas tindakan yang disebut sebagai irresponsible riding. Akibat tindakannya, Morbidelli pun diberikan hukuman long lap penalti sebagai konsekuensi dari insiden yang menyebabkan Quartararo gagal melanjutkan balapan. Namun, nasib sial tak hanya menimpa Quartararo, karena tidak lama setelah menjalani penalti, Morbidelli juga terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Bos Yamaha, Massimo Meregali, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya setelah melihat insiden yang menimpa Quartararo di Thailand. Dalam pernyataannya, Meregali menyesalkan keputusan yang diambil Morbidelli yang dinilai ceroboh dan membahayakan pembalap lain. Kami sangat kecewa dengan apa yang terjadi di lintasan. Fabio dan tim telah bekerja keras untuk balapan ini, dan sangat disayangkan hasil yang diharapkan harus hilang begitu saja karena tindakan yang tidak bertanggung jawab, ujar Meregali. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Yamaha yang telah menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan mesin YZR M1 terbaru demi memberikan performa maksimal bagi Quartararo. Mesin yang lebih bertenaga dan stabil itu diharapkan mampu mendongkrak posisi Yamaha di papan atas klasemen, namun insiden ini menggagalkan ambisi tersebut. Quartararo sendiri mengaku kecewa namun berusaha tetap tegar menerima kenyataan. Saya merasa sangat kecewa karena kami memiliki peluang bagus untuk meraih hasil positif di sini. Saya merasakan motor ini sangat kuat dan responsif, namun semuanya hilang dalam sekejap karena insiden yang sebenarnya bisa dihindari, ujar Quartararo. Morbidelli yang terlibat dalam insiden ini juga memberikan pernyataan setelah balapan, mengungkapkan rasa penyesalannya atas insiden tersebut. Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Itu adalah kesalahan besar, dan saya tidak bermaksud mencelakakan Fabio. Ini adalah pelajaran bagi saya untuk lebih berhati-hati di balapan berikutnya, ungkap Morbidelli. Bagi Yamaha, kejadian ini tentu menjadi catatan serius yang harus diperhatikan ke depannya, terutama dalam meminimalisir risiko di lintasan balap. Bagi Quartararo, kegagalan meraih podium di Thailand akan menjadi pelajaran penting dalam menghadapi sisa musim MotoGP 2024. Sementara itu, Franco Morbidelli dan tim Pramac Racing juga akan melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan tim lain di masa mendatang. Dengan hasil yang mengecewakan ini, Yamaha harus segera berbenah untuk bisa kembali bersaing di balapan berikutnya.
Peristiwa ini semakin mempertegas betapa ketatnya persaingan di MotoGP, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada konsekuensi besar. Balapan Thailand 2024 yang seharusnya menjadi momen kebangkitan Quartararo justru berakhir dengan pil pahit, namun ia bertekad untuk bangkit dan meraih hasil positif di sisa musim ini. Fabio Quartararo siap manfaatkan momentum kebangkitan di MotoGP Thailand 2024. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menatap MotoGP Thailand 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah serangkaian peningkatan performa di beberapa balapan terakhir, Quartararo siap memanfaatkan momentum kebangkitan Yamaha untuk meraih kemenangan di sirkuit Buriram. Semangat baru yang menyelimuti tim, ditambah dengan perubahan signifikan pada motor mereka, membuat Quartararo kian percaya diri menghadapi tantangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Yamaha menunjukkan perkembangan yang menggembirakan setelah sebelumnya mengalami kesulitan di awal musim. Memasuki paruh kedua musim 2024, performa tim terus menunjukkan grafik menanjak. Keberhasilan Quartararo dan timnya mempertahankan konsistensi menjadi salah satu kunci utama dari peningkatan ini. Pembalap asal Prancis itu berhasil tampil lebih solid di setiap balapan, dengan beberapa kali finish di posisi teratas, meski belum mencapai podium pertama. Mesin terbaru Yamaha, YZR-M1, menjadi salah satu aspek penting dari peningkatan performa Quartararo. Mesin yang diperbarui dengan teknologi canggih tersebut memberikan kekuatan dan responsivitas yang lebih baik, membantu Quartararo bersaing di level tertinggi. Kami telah bekerja keras dengan motor ini, dan saya merasa sangat percaya diri. Mesin kami sangat kompetitif, dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk berjuang di setiap balapan, ungkap Quartararo dalam wawancara terbaru. MotoGP Thailand memiliki kenangan manis bagi Quartararo. Pada musim 2019, ia berhasil meraih podium tertinggi setelah melalui pertarungan sengit dengan Marc Marquez, meninggalkan kesan mendalam di sirkuit ini. Pengalaman tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo yang kini menargetkan kemenangan kedua di Buriram. Thailand selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya masih ingat betapa sulitnya balapan di sini pada 2019, tapi juga betapa manisnya kemenangan itu. Saya berharap bisa mengulang momen tersebut, katanya. Keyakinan Quartararo juga didukung penuh oleh tim. Massimo Meregali, tim prinsipal Yamaha, mengakui bahwa Quartararo berada dalam posisi yang ideal untuk meraih kemenangan. Fabio telah bekerja sangat keras, dan kami yakin dia bisa kembali ke jalur kemenangan. Peningkatan yang kami lihat dalam performa motor dan balapan terakhir menjadi sinyal positif. Kami siap untuk memberikan yang terbaik di Thailand, ujar Meregali dalam pernyataannya. Selain performa yang mulai membaik, dukungan penuh dari penggemar juga menjadi faktor penting bagi Quartararo. Di Thailand, para penggemar MotoGP selalu memberikan sambutan meriah, dan hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral tambahan bagi Quartararo untuk tampil lebih maksimal. Dengan antusiasme yang tinggi dan semangat yang berkobar, Quartararo siap menghadapi persaingan sengit di Buriram. MotoGP Thailand 2024 menjadi kesempatan besar bagi Quartararo dan Yamaha untuk membuktikan bahwa mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di kancah MotoGP. Semua mata kini tertuju pada Quartararo, yang akan membawa harapan besar untuk mengulangi prestasi gemilangnya di sirkuit tersebut. Dengan momentum yang semakin membaik, Fabio Quartararo siap mencetak sejarah baru di MotoGP Thailand 2024. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.